Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada pecahan, yaitu ada penjumlahan pecahan ya. Yang pertama ada pecahan 2/4 ditambah 1/4, maka menghasilkan, nah dari gambarnya, berarti gambarnya ini berapa? 2 bagian yang diarsir ditambah 1 bagian diarsir, maka menghasilkan 3 bagian diarsir dari 4 bagian, sehingga 3/4. Yang nomor 2 juga 3/6 ditambah 2/6 menjadi, berarti 3 ditambah 2 sehingga menjadi 5/6 bagian. Nah, hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap seperti ini tadi. Ini tadi kan penyebutnya kan 4, berarti penyebutnya tetap 4, tetapi pembilangnya langsung dijumlahkan, berarti 2 tambah 1, 3/4. Yang nomor 2 juga seperti itu, penyebutnya tetap 6, tetapi pembilangnya langsung dijumlahkan, sehingga diperoleh 5/6. Nah, jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh soal, tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Yang A, 5/12 ditambah 3/12, karena yang A ini berpenyebut sama, maka bisa langsung dijumlahkan, tetapi penyebutnya harus tetap. Menjadi berapa? 5 tambah 3, 8/12, lalu disederhanakan menjadi 2/3. Yang B, 1/6 ditambah 3, 7/8. Nah, ini kan penyebutnya berbeda, 6 dan 8, maka dicari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu 24, sehingga 1/6 menjadi 1, 4/24, lalu 3, 7/8 menjadi 3, 21/24. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Bilangan bulatnya dijumlahkan terlebih dahulu. Ini dijumlahkan 1 tambah 3, 4, lalu 4/24 ditambah 21/24 menghasilkan 25/24. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 51/24. Lalu pengurangan pecahan. Nah, tentukan hasil pengurangan pecahan-pecahan berikut. Nah, yang A sama ya, sama kayak tadi, karena penyebutnya sama, maka bisa langsung dikurangkan. Sehingga 5/9 dikurangi 2/9 sama dengan berapa? 5 dikurangi 2, 3/9. Lalu disederhanakan menjadi 1/3. Lalu yang B, 3/4 dikurangi 1/6. Nah, karena yang B ini berpenyebut berbeda, maka disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu 12, sehingga diperoleh 9/12 dikurangi 2/12, 9 dikurangi 2, yaitu 7/12. Catatan, pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya dilakukan dengan menyamakan dahulu penyebutnya kayak tadi, dengan cara menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu perkalian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 selalu berlaku A per B kali C per D sama dengan pembilang dikalikan pembilang, penyebut juga dikalikan penyebut, sama dengan A kali C per penyebutnya berapa? D kali B kali D, maaf ya. Nah, seperti ini. Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran kayak 1, 2/5. Nah, kayak gini pecahan campuran. Maka pecahan campuran harus kita nyatakan sebagai pecahan biasa, harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian dalam pecahan. Sifat komutatif atau pertukaran. Pada baris pertama ya, itu A nya 1/2, B nya 2/3, maka A kali B
1/2 kali 2/3 sama dengan 2/6. Lalu B kali A, 2/3 kali 1/2 menghasilkan juga 2/6. Begitu juga yang baris kedua, sehingga untuk setiap A dan B pecahan berlaku sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Diwolak-walik menghasilkan jawaban sama. Lalu yang B, sifat asosiatif. Pada baris pertama A-nya 2/3, B-nya 1/2 dan C-nya 1/4. A kali B 2/3 kali 1/2 menghasilkan 2/6. B kali C 1/2 kali 1/4 menghasilkan 1/8. Maka dalam kurung A kali B tutup kurung kali C, 2/6 kali C 1/4 menghasilkan 2/4. Lalu A kali dalam kurung B kali C, hanya 2/3 kali 1/8 menghasilkan juga 2/24. Untuk setiap A, B, dan C pecahan berlaku sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung, kayak ini tadi. Nah, ini juga sama dengan ini. Begitu juga dengan baris yang kedua, itu caranya sama. Lalu sifat distributif atau penyebaran, dimana baris pertama A-nya 4/5, B-nya 3/4, lalu C-nya negatif 1/2, maka B plus C 3/4 ditambah negatif 1/2 menghasilkan, ini disamakan penyebutnya terlebih dahulu, menghasilkan 1/4. Lalu A kali B 3/4 ditambah 3/5 ditambah 3/4 menghasilkan 12/20. Lalu A kali C 4/5 kali negatif 1/2 menghasilkan negatif 4/10. Lalu A kali dalam kurung B plus C tutup kurung A 4/5 dikali B plus C 1/4 menghasilkan 4/20. Lalu dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C tutup kurung, berarti 12/20 ditambah negatif 8/20 menghasilkan 4/20. Nah, untuk setiap A, B, dan C pecahan berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung ditambah dalam kurung A kali C tutup kurung, seperti ini tadi ya, jawabannya sama. Begitu juga dengan baris kedua. Lalu unsur identitas, A nya 2/5, maka A kali 1 2/5 menghasilkan 2/5. Lalu A kali A, 1 kali A 1 kali 2/5 menghasilkan 2/5. Untuk setiap bilangan A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A, dimana jika unsur identitas bilangan A dikalikan 1, bilangan berapapun itu dikalikan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan baris kedua dan ketiga. Lalu contoh soal dan penyelesaian. Jika P sama dengan 3/4 dan H sama dengan 2/3 dan R sama dengan 7/9, maka yang A, P kali H kali R sama dengan 3/4 kali 2/3 kali 7/9, maka menghasilkan 42/108. Lalu disederhanakan menghasilkan 7/18. Lalu B, P kali dalam kurung H plus R tutup kurung, maka menghasilkan 3/4 kali dalam kurung 2/3 ditambah 7/9 tutup kurung sama dengan 3/4. Ini disamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi berpenyebut 9 semua, sehingga diperoleh sama dengan 3/4 kali dalam kurung 6 plus 7 tutup kurung per 9, sehingga diperoleh 3/4 kali 13/9, sehingga diperoleh 39/36. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.